Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Hari ini saya bersama ibu saya, mempunyai kelebihan kartu lentre ya. Ya bu, ibu megang kartu lentre sudah berapa tahun? 50 tahun dari usia 20 tahun. Dari masih gadis memang sudah. Tadi ibu masih pelawan, udah bisa ini. Kartu lentre sama nggak kayak tarot gitu? Mirip, Hampir cuma mirip beda. beda bentuknya kartu Beda ya. bentuk dan beda kata-kata, tapi sebenarnya tujuannya sama. Jadi yang artinya nanti orang itu apa sama. Jadi bisa melihat seorang tadi. Orang apa saja, orang sirik, orang itu. Kalau kartuku, setiap saat, setiap detik orang itu hatinya berubah. Kartuku tahu. Kalau tarot, seminggu, masa depan sebulan, kamu nanti itu bedanya itu. Aku hanya setiap detik saat perjalanan orang hidup, sedetik orang, sehatinya orang ini kan manusia nggak sempurna. Pagi ini aku mau gini, nanti siang berubah, nanti malam berubah. Nah, itu kartuku bisa. Iya, misalnya kamu pagi ini mau pergi, mau janjian sama orang, kamu pergi, tapi ternyata kamu nggak jadi, kartuku berubah. Ya apa yang kamu kehendaki di hatimu, isi hatinya. Kartuku ada, hatimu ada di ceritanya di kartuku. Seperti itu. Kamu jelek sama aku, baik luarnya toh, aku tahu. Satu persatu muka orang, apa orang, hatinya orang, aku tahu kalau kartuku. Itu beda-beda juga sih. Cuma sama misalnya buat melihat orang itu orang kena santet misalnya, tarot, bisa. Cuma kata-katanya mungkin apa itu perbedaan kata-kata, tapi sebenarnya sama. Oh iya, kamu kayak mau di itu orang ini, hati-hati ya kamu dalam perjalananmu. Kamu ada yang nggak baik sama kamu. Nah ibaratnya seperti itu. Sama tarot juga ya, karena itu tarot. Nah tarot itu apa ya, misalnya tarot kan kayak keturunan orang asing ya bahasanya. Nah, kalau kartu ini orang Jawa asli, kartu ini orang Jawa asli, jadi ilmunya orang Jawa asli tuh. Jadi kata-katanya masih mengandung kejawen, kata-kata kartu ini masih mengandung kejawen. Kalau tarot itu kayak orang asing lah. Jadi kata-katanya sebatas hampir mirip bahasa kata-kata asing gitu. Oke, jadi kartu lentre ini bisa melihat seseorang pada hari ini juga. Jadi setiap jam kadang orang berubah-berubah ya pemikirannya. Jadi di kartu pun juga hasilnya akan berubah. Contoh misalnya ada salah satu orang datang ke sini untuk ngeliatin, Mbah, tolong dong liatin ini, kok uang saya hilang ya, kira-kira bisa nggak ngeliatin, ada ya Mbah ya? Orang lupa naruh atau ternyata dari hasil lihatan kartu lentre ini memang uangnya ternyata ketelesut itu terselip lah, lupa naruh gitu. Jadi nggak diambil orang. Ada juga yang memang benar-benar diambil orang, tapi Mbah Nur ini nggak menyebutkan siapa itu orang karena takut kalau nggak ada bukti ya. Jadi cuman disebutin ciri-cirinya aja, biasanya yang ngambil ini, yang ngambil keluarga sendiri, ada yang ngambil orang lain. Terus untuk yang orang lain pun juga yang pernah datang ke sini untuk kartu lentre masalah cinta ya. Biasanya cinta itu yang paling punya banyak. suaminya selingkuh, itu di kartu ini bisa. Dilihat di kartu ini bisa. Banyak kan yang datang ke sini dan pengobatannya ada juga. Lihatin dong suami saya di mana ini posisinya gimana gitu. Kadang ada juga yang kelihatan di kartu Mbak, iya memang suami kamu nyeleweng, suami kamu ini banyak lah. Dan di jalan keluarnya
Mbah mempunyai alternatif sendiri. Pengobatannya ya macam-macam, tergantung. Salah satu contohnya kayak seumpama pasien tersebut nyeleweng ya, selingkuh, dengan pengobatannya Mbah, si suami itu berubah 100% lebih sayang sama istrinya atau pasangannya atau pacar guys ya, itu yang paling utama, pacar ya. Oke, mau tahu, penasaran kartu Lintre Mbah Nur seperti apa? Mbah, ini nanti mau lihatin salah satu orang yang Mbah ya? Iya. Nanti minta tolong dibacakan. Tapi ini mau ngeliatin orang, orang jelek, orang apa ya? Misalnya orang mau merusak, mau merusak rumah tangga. Orang sakit-sakitan, ternyata di terawang orang itu. Lawang Mbah sendiri itu mau dibikin, ternyata orang dibikin. Nah, ini mau tak nyatakan sama kartuku. Nanti untuk namanya, mohon maaf ya, saya sensor nanti, saya edit, saya sensor ya. Oke guys, ini bentuk kartu Lintre-nya Mbah Nur. Ini 50 tahun sama kayak gini. Pegangannya aja bisa ditambah. Nggak bisa beli baru, tapi nggak bisa. Tapi nggak setajam penglihatannya. Ya. Ini sama kayak karena gini. Kartu Lintre ini sudah menyatu dengan Mbah Nur. Yang baru bisa beli. Ya, cuman nggak ada deh kayaknya kartu Lintre. Khasiatnya sudah beda. Jadi Mbah Nur ini melihat menerawang seseorang, ya pasiennya Mbah lah. Akhir-akhir ini pasiennya Mbah itu merasa sakit-sakitan, sakit lama. Ini apakah sakit itu sakit medis atau karena sakitnya dibikin orang lain? Nah, ini bukaan putaran pertama. Wah, wong ganteng ya bener. Iki memang dibikin ditutup rezekine. Lek wis gak di duwe mangkel iki sing gawe pawakane wonge karena akan mengendai rumah iku pingin. Jadi gini guys. Ya betul. Loh, ini jadi gini, pasiennya Mbah Nur ini ternyata dibikin orang lain, ya dibikin sakit-sakitan, karena kalau sakit-sakitan kan otomatis orang tersebut nggak punya uang untuk berobat, jual rumahnya. Nah, akhirnya si pasiennya karena Mbah Nur rumahnya ini strategis, mau otomatis kalau sudah bangkrut akan jual rumah. Kalau sudah jual rumah diincerlah oleh rumah si itu karena rumahnya pasien ini strategis buat usaha bagus. Ya, memang sangat kejam sekali ya. Ya ini bagus, ini tetangga dekat, bagus. Tetangga dekat. Jadi tetangga dekatnya pasien sendiri. Bagus. Ini sudah apa ya? Aku berhubungan dengan Kinanti. Itu sudah. Ini aku tinggal nyocokkan aja, ternyata iya. Nah aku sudah konsultasi sama orang lain ya Mbak ya, yang ibaratnya mencocokkan hasilnya. Ini aku cocokkan aja karena aku nggak terima. Orang lain bisa lupa, kenapa aku nggak bisa? Ternyata ini cocok kartunya. Iya. Betul memang. Bisa biar tahu. Aku tadi cerita iki nang bersangkutan itu tembus. Memang tetangga Jakarta suwe iki. Ya betul, kalau sudah 1 tahunan. Yang ganteng tadi mana? Ciri-ciri orangnya Mbak. Ini badan orang mana? Ini memang sengaja ditutup biar gelap, biar susah. Bisa juga, terus dia jadi nggak punya uang, isinya mangkel isinya mangkel ini setan ini ya, ini gandengannya yang nutup ini, ada jampi-jampi, ini termasuk ilmu hitam. Penyuruhnya lah. Ya, penyuruhnya ilmu hitam, orang gandeng ini berhubungan dengan ilmu hitam. Nah ini
ilmu hitamnya ini yang ganteng, ini yang itu, pingin itu, ini yang rupanya yang punya ilmu hitam orang laki. Sak kamu lah badannya, tapi udah tua, udah bangkotan lah sesama. Nah biar susah angen-angen, terus ini angen-angen, ini susah, ini angen-angen, ini badan yang dibikin, yang punya rumah ini terus saya, ini jadi sidang dengan keadaan susah, sakit, sepi. Nah itu bingung, akhirnya dia kebingungan, punya usaha sepi juga, dalam perjalanannya dia mau menjual rumahnya. Nah rumahnya pasien ini tadi diincar sama pelaku gitu guys. Nah karena ini dilihat sudah selesai, Mbah sendiri punya pengobatannya. Kalau ini pengobatan orang lain ya. Ini orang misalnya dia punya suami, suaminya selingkuh. Ini nanti dibakar, setelah dibakar ada disaurkan ke air. Dan ini kalau suaminya sudah melupakan istrinya, ini dibakar juga, ada lanjutannya dibakar. Kamu kan ada foto. Ada. Nah itu masuk, inilah jadinya nanti. Nah, kalau itu dibakar itu untuk mengerjakan biar orang itu suaminya sudah melupakan dia karena kena orang kedua misalnya seperti itu. Nah dibakarin sama ini gitu. Tapi enggak sekali. Terus ini Mbak, untuk selanjutnya si pasien ini otomatis kan nanti Mbah Nur ngubungi ya pasiennya. Kira-kira langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan Mbah Nur sama pasien nanti? Orang ini diobati, ya medis, ya ini. Karena dia sakit-sakitan, medis penting juga. Terus di samping medis ya diberikan air dari air. Saya bukan ilmu hitam dupa, menyan bukan, tapi dupa sebatas terapi. Iya. Pakai tumpeng itu, yang tumpeng itu. Nah, terus ini rumahnya di luar dipagari ya, jadi biar nggak ada yang ganggu. Orang ngantem kalau pagarnya kuat, jadi kena pagarnya, nggak kena orangnya. Ini musuhnya hitam loh. Jadi ini musuhnya hitam. Sebenarnya kalau hitam itu harus sedikit banyak ya pakai ilmu kanuragan. Aku juga punya sih, harus dibarengi. Jadi ya bukan rajaan yang sunah rasul, pakai sunah rasul dengan digandeng hitam, penolakan hitam. Aku juga punya sebenarnya. Tapi nggak boleh. Apakah ini nanti akan diputar lagi Mbak hasilnya? Enggak, kalau ini udah cukup ya? Sudah cukup. Soalnya kan biasanya Mbak Nur sampai 2 kali, 3 kali. Itu kenapa? Ini langsung karena aku sudah hiu dan aku sudah minta pertolongan Allah Subhanahu ya. Tadi aku pertama udah kemohon kemujizatan dikabulkan, apa yang aku kehendaki aku kerjakan, aku mohon dikabulkan dan beri kemujizatan bisa terbuka langsung. Ini diterima. Oke guys. Jadi seperti itu. Oke guys, tadi sudah cukup dijelaskan oleh Mbah Nur pasiennya, dan hasilnya juga sudah disebutkan dalam videonya. Untuk kalian dulur-dulur lainnya, mungkin barangkali ada kerabat, teman, tetangga, sahabat yang membutuhkan pertolongan, barangkali mau liatin apa atau mau minta bantuan apa, silakan saja datang ke Mbah Nur. Nanti alamatnya saya tulis di deskripsi video beserta nomor HP-nya Mbah Nur. Jadi kalau untuk yang mau lihat kartunya, dimohon untuk pertama kali sowan dulu datang ke sini ya Mbak ya. Untuk kedua kalinya dan selanjutnya bisa by telepon aja. Tapi untuk mahar-maharnya nanti tergantung dari masalahnya. Kalau masalahnya terlalu berat ya otomatis maharnya ya mohon maaf pasti lebih besar, karena untuk beli alat-alat spiritual pun enggak cukup satu pengobatan. Oke, cukup sekian video dari saya Ki Sepo Sagara bersama Mbah Nur, ibu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.